Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita diberikan kesehatan dan kesempatan kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami hormati guru pembimbing kami, Bapak Muhammad Hashim As'ari Eskom, yang telah baik mengajar kami sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya bertugas sebagai moderator yang akan membawakan acara pada kelompok 3 hari ini. Dan saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya sekalian. Yang ada Ajis yang bertugas sebagai ketua kelompok, dan Tijwistara yang bertugas sebagai notulen, dan Salsadina Ramadhani, Bagus Raditya yang bertugas sebagai anggota. Oke, di dalam sketsa dan ilustrasi itu ada 3 bab, yaitu bab 1 dan bab 2 dan bab 3. Oke, di sini masing-masing akan menjelaskan materi yang bab 1. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat perancangan. Akan dijelaskan oleh Ajis Ardiansyah. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mengasih saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pengertian ilustrasi, tujuan pengertian ilustrasi, jenis ilustrasi, dan fungsi ilustrasi. Yang pertama adalah latar belakang sketsa dan ilustrasi. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, bersifat mayu atau gambar yang bertujuan untuk menjelaskan suatu informasi, memberikan pesan melalui visual, contohnya buku. Yang kedua, rumusan masalah, lebih ke kayak bagaimana mempelajari sketsa dan ilustrasi. Mempelajari sketsa itu gambar awal sebelum membuat seni visual. Ilustrasi kayak untuk memperjelas konsep atau buku, majalah, iklan, foto. Yang ketiga, batasan masalah. Ini perencana yang diutamakan pada pengenalan tahap atau proses teknik sketsa dan ilustrasi, dimulai melalui tutorial cetak pada produk yang ingin dibuat. Yang keempat, tujuan manfaat perencana kayak mengkomunikasikan ide dan konsep dengan jelas, menciptakan visual yang Oke, terima kasih buat Ajis yang udah menjelaskan apa itu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dan manfaat perancangan. Oke, apakah kalian udah tahu apa itu latar belakang dalam sketsa dan ilustrasi? Kalau belum tahu, tolong diputar videonya sekali lagi. Oke, kalau udah mengerti, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini ada tujuan pustaka. Tujuan pustaka ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu ada pengertian ilustrasi, tujuan pengguna ilustrasi, jenis-jenis ilustrasi, fungsi ilustrasi. Oke, akan dijelaskan oleh Salsadina Ramadhani. Saya persilahkan. Pengertian ilustrasi itu visualisasi yang tidak mungkin menjadi mungkin, contohnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Asim minggu lalu, seperti botol melayang, padahal botol tersebut mempunyai tali, tapi jika diedit, tali tersebut tidak dapat dilihat. Dan ada juga tujuan penggunaan ilustrasi. Tujuan penggunaan ilustrasi untuk menerangkan baik berupa tulisan, puisi, informasi, dan ia dapat menyajikan suatu konsep yang rumit dan luas. Dan bukan hanya tujuan penggunaan ilustrasi saja, teman-teman, ada juga jenis-jenisnya, yaitu karikatur dan kartun. Kartun, gambar yang memberikan kesan lucu seperti kartun kancil. Nah, tidak mungkin teman-teman tidak tahu kartun kancil kan? Pastinya tahu dong. Kartun kancil itu kartun yang menggambarkan sebuah pertualangan seekor kancil cerdas dan lincah. Dan karikatur, ia mengandung kelucuan dengan ciri khas melebih-lebihkan suatu objek atau cerita.
Dan yang keempat, ada fungsi ilustrasi. Fungsi ilustrasi menguraikan isi artikel-artikel yang disampaikan seperti buku novel. Nah, buku novel itu merupakan sekumpulan imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau cerita seseorang. Ya, seperti teman-teman pastinya mempunyai cerita tersendiri masing-masing kan? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Apakah kalian udah mengerti apa yang dijelaskan Ananda Salsabila Ramadhani dalam bab 2 tadi? Kalau belum paham atau kurang mengerti, tolong putar videonya biar lebih mengerti dan disimak baik-baik. Oke, kita lanjut. Bab 4. Bab 3. Bab 3 ini dibagi menjadi 4, yaitu ada konsep dalam sketsa dan teknik gambar sketsa dan ilustrasi, jenis-jenis gambar ilustrasi, memulai sketsa dan ilustrasi. Ini ada 4 ya poin ya. Oke, akan dijelaskan oleh Bagus Raditya yang konsep dalam sketsa dan ilustrasi. Saya persilahkan. Dan teknik gambar sketsa dan ilustrasi. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu tentang sketsa dan ilustrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sketsa dan ilustrasi. Pengertian dari sketsa itu apa sih teman-teman? Coba kalian pikir. Sketsa itu adalah gambar yang tidak detail sebelum kita membuat gambar detailnya. Jadi sketsa itu misalnya kayak kita buat garis tipis-tipisnya dulu untuk membuat gambar hasil yang maksimal. Sedangkan ilustrasi itu adalah gambar atau rancangan yang kita pikirkan sebelum kita membuatnya. Nah, itu dia pengertian sketsa dan ilustrasi. Dan di sini ada 4 teknik menggambar, yaitu teknik pertama itu teknik arsir. Teknik arsir adalah menggambar dengan membuat garis jajar atau menyilang agar mendapatkan kesan gelap terang pada objek gambar. Maksudnya teknik arsir itu kita menggambar garis jajar atau menyilang. Dengan itu gunanya agar mendapatkan kesan gelap terang yang baik pada objek gambar. Itu poin pertama. Dan poin kedua ada teknik Dussel. Sebelumnya udah tahu belum apa itu teknik Dussel? Teknik Dussel adalah menggambar dengan cara menggosok-gosokkan media pada kertas. Jadi udah kita gambarkan di kertas itu, kita gosok-gosok lagi lah biar untuk hasil yang maksimal agar mendapatkan kesan gelap terang yang baik pada objek gambar. Dan selanjutnya itu ada teknik pointillis. Teknik pointillis itu adalah menggambar menggunakan titik-titik pada media yang akan kita gambar. Yang terakhir ada teknik akuarel atau teknik basah yang biasa menggunakan tuh cat air. Cat air itu kan gunanya untuk mewarnai. Jadi pakai teknik akuarel itu biar hasil yang maksimal. Hasil yang bagus lah bisa dibilangkan. Kurang dan lebihnya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, apakah kalian udah tahu dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Bagus Raditya tentang konsep dalam sketsa dan ilustrasi dan teknik gambar sketsa dan ilustrasi? Kalau belum tahu, tolong diputar diputar videonya biar kalian lebih mengerti dan memahami apa itu konsep dalam sketsa dan ilustrasi. Kalau udah mengerti, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Masih di bab 3, tapi dia kan ada 4 poin, namun udah dijelaskan 2 poin oleh Bagus Raditya dan tinggal 2 poin akan dijelaskan oleh Nanti Justara yang berjudul tentang jenis-jenis gambar ilustrasi dan memulai sketsa dan ilustrasi akan dijelaskan oleh Nanti Justara. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan beberapa. Yang pertama jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, kalian semua tahu nggak apa itu jenis-jenis gambar ilustrasi atau tentang jenis-jenis ilustrasi? Nah, saya akan memberitahukan beberapa hal. Yang pertama ilustrasi realis, yang kedua kartun, yang ketiga fantasi, dan yang keempat abstrak dan kolase. Nah, yang kedua
memulai sketsa dan ilustrasi. Nah, kalian sebelum memulai sketsa dan ilustrasi, tentunya kita harus mengetahui konsep, teknik dan alat pembuatannya. Oke, konsep untuk membuat sketsa dan ilustrasi. Tentunya kita mengetahui konsepnya, yang itu seperti membuat pola dan membuat gambar gitu. Nah, yang kedua, alat untuk membuat gambar, sketsa dan ilustrasi. Ada beberapa hal seperti pensil, spidol dan pensil warna. Nah, yang ketiga, membuat sketsanya. Tentunya setelah kita mengetahui konsep, kita juga mengetahui gambar yang akan kita membuatnya. Atau membuat gambar orang, gambar bunga, nah seperti itu. Nah, yang ketiga, warna. Setelah kita menggambar, kita akan tentunya mewarnai gambar sketsa dan ilustrasi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya persilahkan ke moderator. Terima kasih buat Henti Juistara yang udah menjelaskan apa itu jenis-jenis gambar ilustrasi dan memulai sketsa dan ilustrasi. Apakah kalian udah mengerti materi yang dibahas dari bab 1, bab 2, bab 3? Kalau belum mengerti, tolong diputar videonya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada perkataan atau ucapan kami yang kurang baik didengar, kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa follow YouTube Bapak Hasim.